Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jabares. Kita sekarang ditemenin sama Ewok dari GTR Racing Team. Alamatnya tadi udah dijelasin, depan Apoteka 24, Jalan Gunung Batu. Jadi kita kesini ada yang menarik di sini. Jadi kita rencananya mau review motor Next-nya GTR karena mungkin bisa dibilang jarang. Jadi banyak di Jawa Barat mungkin banyak tim, tapi untuk yang bikin motor balap dari Suzuki Next ini bisa dibilang 1 orang 2 orang lah ya, jarang-jarang. Ada 2 kalau nggak salah ya, ada Omtan Speed, Omtan ada sama Omtan. Jadi mungkin gini, sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin banyak orang yang bertanya tentang apa sih GTR tuh gitu, atau di mana tempatnya, atau misalkan tim dari mana gitu kan. Karena banyak juga ada yang nge-DM kayak yang kemarin tuh, Bu. Reviewin dong GTR katanya. Terus ada juga yang balas komennya lagi, emang GTR apa katanya gitu kan. Tapi di sini kita mau infokan kepada kalian bahwa GTR itu salah satu tim yang mereka tuh fokus di corner race ya. Corner race Jawa Barat, dan GTR itu salah satu mungkin tim yang selalu aktif atau tidak pernah absen lah untuk balapan di Brigif ya. Dan kenapa Jabares bisa datang ke sini, karena ini GTR tuh potensi banget. Selain daripada banyak ngeluarin pembalap-pembalap siapa kayak Depi ini, ada Valecio, terus Maya Samlan, Maya Amoy. Maya Samlan. Yang mana tuh? Maya Samlan adalah. Oh ada. Ada nanti lihat aja di IG-nya FF Maya. Oh iya tahu. FF Maya, yes. Tahu itu mah. Terus pokoknya banyak lah, dan mungkin alhamdulillah kita tuh di Jawa Barat ada terbentuk yang namanya cornering. Ya, karena mungkin di daerah lain nggak ada. Belum ada. Mungkin recommended banget istilah, atau jadi bisa dibilang apa ya? Penjenjangan lah. Penjenjangan, terus lagi mungkin motivasi juga buat orang selain di luar dari Jawa Barat buat ngadain cornering. Karena untuk langsung ke road race itu berat sih sebenarnya. Jadi ini adalah proses pembibitan dari yang mau jadi pembalap road race itu dari corner race dulu. Oh, dari corner race dulu. Benar. Jadi mungkin gini, untuk kalian yang di luar Jawa Barat kan mungkin belum ada ya kelasnya kan? Ini pencetusnya awalnya siapa nih? Cornering tuh? Cornering itu pencetusnya kalau di Brigif sendiri tuh Pade Sumber sebagai pencetusnya. Dengan tujuan ya menghindari balapan-balapan dan kebut-kebutan di jalan raya. Oke. Kayak San Mori. Jadi Pade memfasilitasi Brigif untuk mereka-mereka yang suka kebut-kebutan, mengarahkan ke hal-hal yang lebih bisa lebih berkembang lah ya. Mungkin. Jadi mungkin gini, karena memang banyak jebolan dari cornering ini yang sekarang udah masuk, ada yang pemula ya kayak Anggi Gianturi gitu kan. Tadi juga sama Irfan Akbar. Itu kan dari cornering ya kan. Berarti di sini sudah jelas sekali bahwa konsep ini tuh lumayan menghasilkan pembalap-pembalap yang berkualitas gitu. Terus gini, selanjutnya ya, mungkin di GTR sendiri ini kan maksudnya konsep apa sih yang mau dibikin atau ditunjukkan di tahun 2021 sekarang? Ada konsep nggak? Ada konsep buat GTR. Konsepnya tetap di balap di cornering, terus tetap masih fokus di cornering.
Terus membina para pemuda yang rider muda yang bertalenta yang ingin balap, ingin ikut balap di cornering, dirangkul yang berpotensi. Mungkin gini nih pertanyaannya, yang namanya kita di cornering, istilah fokus di cornering, pembalap pasti ganti-ganti dong, ya kan? Karena setelah dia bagus, dia naik ke pemula gitu kan, otomatis kan kita cari lagi. Ya. Nah di sini tuh cari atau memang ada beberapa yang masuk ke sini secara spontan? Ada racing schoolnya juga. GTR tuh membuka racing school. Dalam artian ya siapapun yang datang ke sini ingin belajar bareng, bisa welcome. Tapi dengan catatan motor sendiri. Kita tidak menyediakan motor. Jadi kita mah cuma memfasilitasi atau mengarahkan dan memberi materi. Bagus juga tuh. Jadi ini sebenarnya ide Pak Ewok ini lumayan juga. Ini Pak Ewok sendiri. Ya. Yang mengajarkan nanti ada Pak Ali. Oh iya paham. Pak Ali sebagai pelatihnya lah. Mentornya lah. Jadi untuk anak-anak nih yang mau balap cornering banyak loh Bu, asli. Dia mau balap tapi bingung harus ngapain dulu, banyak, bukan satu Pak Ewok. Yang ke saya juga sering banyak orang saya pengen balap tapi harus gimana dulu. Banyak yang kayak gitu. Nih dari GTR punya solusi nggak buat anak-anak yang mau balapan tapi dia minim pengetahuan? Caranya mungkin untuk gabung ke GTR gimana? Pertama sih harus ada kemauan dulu ya. Harus ada kemauan, terus siap bekerja keras, harus fisik juga. Ya udah itu aja sih. Intinya kemauan lah. Kemauan sama tata krama. Sing saropan, sing sarole. Ya etika harus dijaga lah. Jadi sebenarnya nggak sulit. Kalau misalkan kalian ada yang mau, mungkin anak dan kita yakin juga penonton Jabares itu kebanyakan ya kalau kata apa sih tadi teh? Mau korod komorod. Mungkin banyak korban juga motor guys. Ada lagi teman-teman bahasa yang baru itu kan, komorod. Mungkin kalian juga ada yang dari anak-anak komorod, komunitas korban motor race. Jadi maksudnya di sini korban motor race itu apa tuh, jelasin kan? Nggak ngerti. Korban motor race apa ya? Jadi racing look-looknya tuh kayak motor balap tapi diperuntukkan di jalan raya gitu. Di jalan raya. Jadi gayanya udah ada. Perutul-perutulnya udah road race banget lah. Jadi konsepnya tuh motor standar tapi gaya road race. Ya. Jadi Komoro disingkat. Ya, berarti secara tidak langsung dia suka balap motor. Ya. Tapi ya senang nggak ada buat jalannya, nggak ada wadahnya. Jadi ini kesempatan banget buat kalian yang komorod, ya, bisa datang ke sini deh, ke GTR. Nanti sama GTR dikasih solusi. Caranya gimana gitu, balap tuh gimana? Karena awalnya tuh sebenarnya dari sini ya. Awalnya tuh ya dari mungkin tim-tim yang seperti Pak Ewok ini mungkin. Karena yang kita tahu ada juga kan yang selain Pak Ewok juga yang banyak. Siapa aja tuh coba? Banyak, ada Om Tan juga. Ada Tan Speed ya. Ya, ada. Iya, Pak Wo. FCBRT. Masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi. Bandung mah rajanya Matic udah. Rajanya Matic, bener-bener percaya diri lah dengan Matic lah ya. Oke, mungkin sekarang mungkin lebih ke serius gitu, biografi dari GTR tersendiri. Ini awal terbentuknya GTR. Dari mana nih ceritanya? Jadi awal mulanya apa ya? Dulu sih saya suka balap juga ya. Saya mantan pembalap juga. Terus intinya suka bantuin kan dulu kan di BBS juga. Oh, BBS di sama Pamian. Ya. Sama Pamian. Saya balap di sana dan suka bantuin Pamian. Bongkar gitu.
sambil nanya-nanya ini tuh gimana, ini tuh gimana. Oh, cari ilmu. Ya, sampai sekarang juga masih sih. Masih sharing. Karena ilmu nggak ada habisnya ya. Oke. Nah, setelah berhenti balap, setelah punya anak, berhenti balap, akhirnya punya inisiatif buat buka bengkel sendiri. Buat mandiri lah. Ya, dengan bekal yang dari paman tersebut. Gitu. Berarti konsep awal percaya diri buat bikin bengkel tuh karena udah di Pamian sebelumnya. Ya, banyak belajar dari sana. Nah terus? Ya, halo Pamian. Halo juga, nanti kita boleh dong kita main. Ayo diantar sana. Ya. Pamian, Masdi, ya itu guru-guru saya semua. Kalau Masdi udah ketemu kemarin di Amarpati. Terus terbentuklah GTR. Nah, nama awal buka di sini. Awal buka di sini. Di sini. Berarti 3 tahun dong usianya GTR. 3 tahun. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini dong nanya dulu, GTR itu singkatannya benar, Gen Turismo. GTR tuh apa tuh? Apa ya, karena kita tuh di sini tuh bareng-bareng ya. Ya, kebanyakan saya kemarin lihat minum bareng. Maksudnya minum bukan itu minum biasa bareng. Jadi makan bareng, makan gitu, ngaliwat bareng-bareng. Terus biaya balap juga kan pertamanya udunan. Tuh, berarti hidup itu adalah udunan. Banyak kata itu ya sebenarnya, banyak. Terus jadi GTR itu adalah gotong royong. Oh, arti GTR tuh gotong royong, jadi disingkat GTR. Tapi benernya hidup itu adalah GTR berarti kan ya. Gotong royong. Hidup itu adalah GTR. Hidup itu adalah gotong royong. Gotong royong. Bahasa kerennya udunan. Tapi keren GTR. GTR. Kalau di bahasa Inggrisnya mah go to run. GTR go to run. Udunan. Oke, terus ada pertanyaan, Bu? Ya, dari awal GTR ini berdiri, fokus di motor apa gitu, maksudnya yang sekarang lagi diutamakan, yang diandalkan. Matic. Matic. Bebek belum pernah? Ada nggak pikiran untuk bebek? Udah pernah bikin bebek, bikin 2 tak, tapi nggak kenceng-kenceng. Bukan itu motornya. Bukan. Tapi nggak kenceng-kenceng. sempat juga bikin 2 tak gitu. Sempat. Jadi kalau ada yang mau bikin 2 tak, jadi jangan lah. Jangan kalau 2 tak. Tapi kan proses. Tapi masih terus digali tetap. Tetap masih belajar. Jadi GTR pernah bikin motor 2 tak dan hasilnya gak kenceng-kenceng. Jangan dulu. Nanti kalau udah kencang baru dipost. Tapi kalau khusus untuk Matic, ya mungkin untuk tidak dilakukan lagi lah. Insya Allah. Karena kalian juga orang pasti sering lihat lah kalau di event kan. Terus gini, kita langsung ke titik permasalahan yang tadi. Ini kan biografinya GTR udah artinya gotong royong. Soalnya dari kemarin tuh teman-teman kepoin tuh katanya ada GTR kayak gimana. Sekarang nih udah dijawab. Karena mungkin ini GTR tuh kurang aktif di medsos, jadi banyak yang nanyanya ke kita, yang nyuruh kalau street wheel gitu kan. Ada juga kemarin street wheel dong kan. Misalkan Mandira dong, udah kan kalau Mandira kemarin. Banyak sih sebenarnya gitu yang kayak gitu teh, dan mereka tuh kebanyakan tahu dan nggak tahu tempat. Jadi tahu GTR tahu tapi tempat nggak tahu. Makanya tadi bikin video di depan. Oke, selanjutnya kan kita mau review istilahnya salah satu senjatanya GTR, yaitu ke Suzuki Next. Ada apa aja? Kalau untuk Beat mungkin sebagian banyak orang udah pada tahu lah settingannya seperti apa gitu. Tapi untuk Suzuki Next ini, dan katanya ini seperti yang tadi saya omongin, lumayan ya potensi Next. Karena kemarin ini Next yang ini nih disentuh acaranya, kalau nggak salah di event itu klub ya. Acara komunitas. Acara komunitas. Cuman dicampur ya. Itu cc-nya bebas. Cc-nya bebas. Ini 113 cc, bisa di posisi 2. Pembalapnya siapa? SA Putra. Oke, mungkin next kita lanjut ke review
Suzuki Next. Apa yang mau dibahas dulu? Saya aja langsung ngomong. Soal spek dulu lah. Ya toh, kamu Saya aja aja langsung, ya, saya. Bayong aja langsung. Mungkin kalau dari dalaman dulu ya. Nah, Kalau CPT nih, CPT dulu biar nyusun. Dari gearbox kita udah pakai beat. Oh bisa? Ya ada sedikit custom. Heeh. Gearbox pakai beat, terus sliding shape-nya masih standar. Gearbox pakai beat. Terus Sliding shape masih bawaan Suzuki sliding Next. shape masih bawaan Suzuki Next. Terus rumah lower pakai Honda Beat juga. Masuk itu benar masuk. Ya Jadi pas ada tadi, CPT perubahan sedikit-sedikit. Terus biayanya dong lumayan. Cuman bubut-bubut dikit. Oh, cuman bobo. Oke, terus next selanjutnya. Terus kemudian apalagi ya, karbu pakai TM Sutco 28. Terus ya Oh, mahal karbunya kayaknya. mahal karbunya. Oke. Terus kalau piston pakai diameter 51, pakai Diameter 51. ya, pakai diameter 51, klepnya pakai Honda Beat juga, Oke. per klep Swedia. Terus yang lain-lainnya udah sih segitu aja. Udah segitu aja. Oil cooler Oil cooler pakai FU karburator. KTFU. Terus untuk pengereman Pengereman selang KTC. Ini merek apa ini? Ini juga punya Mio sih. Mio tapi diaplikasikan Nah, di sini. di, Oke. di custom sedikit. Kalau ribbon shock breaker Ribbon shock breaker ini masih bawaannya KTC. KTC Nah, belum belum diatak-atik. belum di upgrade. Nah, Kalau yang depan yang depan ribbon sendiri. untuk ukuran klepnya nih Ukuran klepnya 255 sama 21 sama kayak gitu. 25 25,5. 25,5 sama 21. Untuk durasi nokerasnya dirubah nggak? Dirubah. Maksudnya kan kayak kemarin tuh ada yang katanya Mio J itu pakai beat Oh iya. Apanya? profilnya dibitkan ya. gitu kan, ada yang seperti itu dibalikin silakan gitu, ada yang seperti ini enggak, memang ini aslinya tinggal dirubah aja. Kalau dilihat dari profilnya tuh kayak apa ya? Kayak Mio rocker arm. Profil Oh, bukan kecil ya, Mio, kecil tapi kan? Kecil kecil. oh. Jadi durasinya kecil. Durasinya di angka berapa? Di 260-an. 260-an 360, 260. 260. Untuk klip Lipnya 9. Rata-rata sih buat balap 9 kebanyakannya 9 ke atas. Kalau kompresi Kompresi main 13,1. 13,1. Ini sehernya forging apa Enggak, pakai Biasa? Jupiter Jupiter standar. PIM? Ya. PIM Bukan standar. Jupiter Orisinil. Ini orisinil Yamaha. Jadi nggak ada quarteran ini. Jadi kan ini memang basicnya standarnya 51, ya udah aja langsung masuk. Oh gitu? Oh. Terus nih untuk pengapian? Pengapian ini kan asalnya injeksi. Mm-hmm. Motor tuh ini asalnya injeksi, saya rubah ke karbu. Ya betul. Terus CDI-nya pakai Karisma. Bukan BRT tapi original Karisma. Bukan, pakai yang murah. Saya nggak tega nyebutinnya. Saking murah, maaf. Bukan branded soalnya. Bukan branded. Tapi kan udah juara ini motor, berarti istilahnya walaupun murah. Nggak perlu barang-barang yang dari Dan nanti dilihat aja sendiri ya. Terus Knalpot CLD. Knalpot CLD C2. Terus apalagi tuh? Ini kayaknya intake-nya juga ganti ya? Intake standar. Oh, intake standar. Cuma Rencana. di porting. Rencana mau ganti tapi kayak gini juga masih enak mumpuni lah. lah. Oke. Terus next selanjutnya apalagi nih? Knalpot sudah, CVT sudah tadi. Ban belakang pakai Pastipas. Pastipas. Pakai pasti ya. Nah, yang depan FDR MP27. FDR MP27. Nih sekarang kita korek untuk masalah anggaran biaya. Jadi banyak yang bilang katanya Suzuki itu mahal.
kita ulas tuntas. Bikin motor balap Suzuki Next, budgeting biaya habis berapa? Budgeting, aduh. Kalkulator. Sama dengan lumayan lah. Dari Sama karbunya juga lumayan. Karbu belum dibahas di karbu. Yang lain kan tinggal bubut-bubut aja. Jadi sementara di sini kita lihat karbunya istimewa. Dia pakai TM Sudco 28. Harganya berapa tuh? Mending dilihat aja lah langsung. Biar pada tahu. Jadi Ya pokoknya istilahnya mahalan karbu sebenarnya ya. Daripada yang lain-lain. ya karbu yang paling mahal sih dari yang nempel di sini semua karbu. Tapi intinya mungkin ya CDI yang termurah. CDI yang termurah. Tapi karbu di sini yang termahal. Jadi sebenarnya bikin motor itu nggak harus barang-barang yang mahal gitu kan, tergantung mekanik sih sebenarnya mah. Mulai lagi ke mekanik. Punya risetan sendiri lah ya. Jadi Seher nggak pernah pakai yang mahal-mahal. Nggak pernah pakai yang mahal-mahal. Nggak pernah pakai forging. Ini udah dipakai berapa kali balap? Kalau untuk ini asalnya MP7. Terus turun spek ke 113. Dan baru kemarin dia disentuh. Berarti Baru sekali. Tapi udah bisa juara. Ya, perdana langsung juara. Alhamdulillah. Berarti teman-teman juga banyak yang pengen tahu gitu ya. Ada nggak sih paket-paket harga di sini untuk bikin motor? Misalkan kayak motor apa aja lah, misalkan khusus Matic, ada nggak paket misalkan 130, 115 atau apa aja lah, misalkan ada nggak paket-paket Kalau untuk harian sih budget 1,5 minimal. Untuk harian di GTR ngasih harga 1,5. 100 standar ya? 115 standar buat harian, 1,5. Murah berapa? Murah. Mahal ting ngereka mana tuh? Tapi di GTR dengan harga situ bukan gini ya, intinya bukan murah sih, murahan, tapi hasilnya yang dilihat. Insya Allah. Tapi intinya kalau untuk kisaran 1,5 juta mungkin nggak perlu Unico untuk anak zaman sekarang ya, bener nggak? Tinggal datang ke GTR tuh bisa. Itu untuk harian. Sekarang untuk road race, untuk ikut cornering, untuk kelas 115 cc, 116 ya? 116 sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Sudah termasuk CDI, remer karbu. Sudah termasuk. Gitu ya. Jadi GTR ngasih harga 3 jutaan sudah termasuk CDI sama remer karbu. Pokoknya udah siap turun ke lapang lah. Cuman kalau ban beli sendiri ya. Sama subleker. Kalau subleker depan saya ribonin deh. Dengan kasih gitu di luar ban sama subleker. Dan untuk 150 belum. 150 belum lah. Belum. Oh berarti ini paling tinggi 113 Pak. Ya berapa kisarannya nih buat Next? Jadi ini kadang penasaran juga pasti. Oke deh, lepas harga karbu karena mungkin mereka juga bisa searching harga karbu ya. TM28 Sudco. Itu karbunya. Untuk yang lainnya nih di kisaran berapa? Kalau pengen sama kayak gini sih sekitaran 4 juta, 5 jutaan lah, 4-5 jutaan. Soalnya kan gearboxnya saya ganti pakai punya Beat. Harus beli gearbox Beat juga. Oke. Oh gitu. Jadi intinya untuk Suzuki Next ini di kisaran harga 4 jutaan, 4 juta 5 juta lah kalau dibulatkan mah berejeng nu amis. Nya. Kudu ngopi ya, konsumsi Tim logistik sakituan lah pokoknya sekitar 5 jutaan. Dan sebenarnya masih GTR juga mungkin ya nggak mematok, mungkin untuk kalian juga yang misalkan punya modal minim bisa kali yang saya punya uang segini bisa disesuaikan. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, misalkan punya budget minim juga ya, datang aja langsung ke GTR, temuin langsung di Jakarta gini. Boleh tanya-tanya di IG, boleh deh, nanti disimpan di sini. Apa tuh IG-nya tuh? GTR_racing team. GTR_racing team. Nanti ditulis sini ya di bawah. Oke. Mungkin next untuk selanjutnya. Di sini tuh sebenarnya banyak konco-konco ya, banyak orang karena tadi hidup itu adalah udunan terus gotong royong. Ini orang masuk ke sini bebas. Asal siapa aja. Asal
beritikat baik. Asal nggak nyerang. Asal nggak nyerang. Lebih welcome lah kali ya GTR, siapa aja yang mau datang ke sini. Karena mungkin bisa. setiap kesini udah 2 kali kesini orangnya beda-beda. Udah banyak terus ngumpul terus gitu di sini. Mungkin jadi tempat nongkrong juga anak-anak. Oke, GTR berprestasi pernah istilahnya yang momen prestasi yang susah untuk dilupakan Ada nggak momen selama turun di dunia balap gitu. GTR Banyak sih, semua kemenangan itu adalah momen terbaik. benar ya. Benar. Semua kemenangan itu adalah Momen terbaik. Benar. Tapi mungkin kalau misalkan ngomong masalah momen yang terbaik, setiap juara itu kan momen yang terbaik. Iya. Pasti ada di setiap momen itu ada lah Yang yang memang mungkin Ih, nggak bisa edan dipilih gitu nih. pas eta mah Event gitu. ini juara ini yang mungkin Nah, gitu. yang nggak bisa dilupakan misalkan lah di event ini nih. Ada nggak? Event-event waktu Devin masih di cornering sih. Oh, kan berarti ada sebenarnya Pak. Berarti Devin sangat punya sejarah lah di Sejarah. GTR. Itu punya sejarah. Selain daripada Devin nggak ada lagi. Ada Palecio, Palesio juga. itu yang mana sih aku pesan? Nur Hasan. Nanti kalau ketemu di lapang ya. Iya, boleh. Mungkin. Oke. Mungkin untuk tadi kan masalah kemenangan atau euforia lah. Tapi sekarang susah payah atau misalkan jerih payahnya untuk tetap bertahan di dunia ini tuh apa aja kendalanya? Kendalanya ya apa ya? Tetap semangat sih. Penting mah di ikhtiaran ah. Oh, di ikhtiaran. Di ikhtiaran. Masalah ieu mah nuturkeun. Nuturkeun. Insyaallah aya rezeki mah aya wae. Heeh. Benar-benar. Jadi sebenarnya hambatan uang tuh bukan hambatan. Bukan hambatan. Bukan hambatan, yang penting kita istilahnya beraksi dulu baru ada reaksi. Iya. Oke, nice. Dan sebenarnya banyak mungkin teman-teman juga dari tadi kan ngebahas nih soal misalkan soal dari harga udah, bikin motor udah. Mungkin teman-teman juga pasti ngomong pengen tahu dari jam berapa sih ini bukanya bengkel dan Ya. tutupnya jam berapa. Mungkin tahunya ke sini belum buka atau masih gimana. Ya karena kita tutupnya tengah malam jadi bukanya tengah siang. Tuh, kan? Bener. Jadi tadi saya bikin video di depan bengkel di depan sana tuh GTR tuh bukannya jam 12 siang, bener kan? Jadi untuk yang kesini ya datangnya boleh lah dari jam 12. Karena tutupnya di sini malam sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Jadi kalau misalkan mau ke GTR, mah kudu rusuhan lah, Santai. santuy. Oke, mungkin gini teman-teman, sekarang kita ngobrol-ngobrolnya dari mulai review Honda Next, terus Honda Next kumaha? Suzuki Next. Kita udah review Suzuki Next. Terus sebenarnya penasaran juga tuh ada yang di depan tuh yang YM ya, Oh iya. yang Beat. Tapi mungkin next selanjutnya kita nunggu komen dari kalian aja. Kalau misalkan kalian reviewin dong misalkan 150-nya GTR Beat gitu, nanti kita kesini lagi. Mungkin dari GTR juga ada risetan yang baru, Ada yang selain dari Suzuki Next. Ada Mio J. Oh. Nah, ada Mio Mio J. Jadi nanti kita tunggu, kita bikin video lagi tentang Mio J-nya GTR. Anjing GTR kan. Jadi ntar tuh enggak maksudnya enggak hanya dengan Suzuki Next, tapi ada juga risetan yang terbaru yang mungkin ntar GTR tuh yang bahkan di expose lebih ini lagi kan lebih baik. Tapi sebenarnya kita mau cari tahu tentang ini nih next di Brigip seperti apa. Mudah-mudahan balap cepet ini ya. Ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, PSBB nggak diperpanjang lagi karena pekerja-pekerja racing ini butuh cuan. Jadi bener sih susah ya, nggak ada event tuh susah. Kita aja istilahnya sebagai media di dunia racing nggak ada event bener untuk susah. Makanya mudah-mudahan, mohon ya. Sebenarnya kita mohonnya ke siapa nih? Udah ke pemerintah juga gimana dah? Udah Pengaturan kan emang seperti ini gitu kan, udah pandemi. pokoknya kita nggak tahu lah. Yang penting cepet aja ini beres semuanya, event jalan lagi, balapan jalan lagi, biar sebenarnya itu balapan itu istilahnya menyeimbangkan perekonomian, benar nggak? Betul.
Setuju nggak kayak gitu? Selain dari prestasi juga kan ya. Selain dari prestasi juga, dan mudah-mudahan pemerintah tuh bisa gini loh, ngelihat banyak loh kreativitas kegiatan otomotif Jawa Barat dari buildernya atau mekanik Jawa Barat tuh yang tidak terekspos, dan mereka keterbatasannya bukan masalah diisi kepala tapi diisi dompet ya. Mudah-mudahan istilahnya pemerintah bisa supportnya lebih jauh lah, lebih bisa memperhatikan. Bener nggak? Setuju nggak seperti itu? Jadi mungkin video untuk reviewnya Suzuki Next-nya GTR sampai di sini dulu, ngobrol santainya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan sesuatu yang baru, katanya ada Mio J juga, nanti kita datang lagi ke sini. Dan jangan lupa buat kalian yang selalu kepoin Jabares, dibantu di share nanti Pak Ewok ya. Dibantu di share Jabaresnya, terus juga di subscribe dan cek Twitter Poin utama sih. subscribe terbayar kan ya? Terbayar ya. Pencurug atau juga pola Tekan tombol loncengnya. Biar selalu update. Intinya kita dari Jabares berusaha untuk selalu menampilkan video-video terbaik atau misalkan video-video tentang informasi kegiatan otomotif di Jawa Barat, dan bisa menjadi motivasi juga buat kalian. Oke? Saya AB95, Andi BM95 bersama Ewok GTR. Saya Indra Topu mengucapkan terima kasih, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabares, Gas kan? gas ke asik atas.